mengaktifkan mic dikarenakan tidak ada sesi pertanyaan di akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ko Tristan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam semua. Nah, udah ya. Malam Malam, Ko. Ko. Udah ya. Udah. Ya, langsung mulai di pembahasan tentang Photoshop. Sebelumnya, ada pernah menggunakan Photoshop, Mbak? Saya Ko. Siap-siap. Mohon maaf, ini host boleh sharingnya dulu nih, screen sharingnya. Udah Ko. Oke, terima kasih. Oke, semuanya kelihatan ya? Kelihatan, Ko. Siap. Jadi, untuk mengawali sesi pembelajaran workshop kali ini, kita akan belajar mengenai tools yang ada di dalam Photoshop. Saya menggunakan Photoshop 2021. Sebenarnya dengan Photoshop CS3 itu menunya agak lumayan banyak pilihannya, tapi nggak terlalu banyak lah perbedaannya. Mungkin kayak tool ini, frame tool, nggak ada di CS3, tapi sejauh ini tools yang ada di CS3 dengan Photoshop yang saat ini nggak terlalu jauh perbedaannya. Jadi kita mulai perkenalan tool dari awal. Di sini ada Move Tool. Move Tool ini digunakan untuk memindahkan objek. Ini contohnya, saya misalnya buat lingkaran. Kemudian saya kasih warna hitam. Oke. Terus saya gunakan Move Tool untuk memindahkan ini. Oh, maaf. Nih, begini. Kalau saya nanti ngomongnya kecepatan boleh diingatkan ya, karena tempo saya agak lumayan cepat juga. Lumayan. Ini kegunaan dari Move Tool. Terus di sini ada pilihannya Artboard Tool. Artboard Tool ini agak jarang digunakan, jadi kita skip saja. Terus kita lanjut ke bawahnya. Ini ada Elliptical Mercury Tool. Di sini dia ada menu sampingannya banyak. Nah, kita boleh coba-coba aja sih. Kalau untuk kegunaan dari Mercury Tool ini untuk menseleksi, kemudian kita bisa select objek, lalu dipindahkan, atau copy objek. Misalnya, kita cari foto. Pakai foto saya aja ya. Nah, jadi cara di Photoshop untuk memasukkan foto ke dalam layar lembar kita tuh ada banyak. Pertama, bisa kita file, open, kemudian kita pilih foto yang ada di sini. Nah, untuk memindahkan foto ini ke layar objek kita, lembar kerja kita bisa gunakan Move Tool tadi itu. Dengan Tab, kita tekan. Sebelumnya ini karena dia terlock, kita harus convert dia jadi normal layer dulu. Jadi nanti dia bisa digoyangkan.
Terus kita pindahkan ke sini. Nah, karena layarnya paling atas, maka posisi dia yang terdepan. Dari sini bisa dilihat. Oke. Atau cara lainnya, saya sekecilkan dulu ini. Kita bisa drag foto dari sini ke dalam ini. Seperti ini, misalnya. Nah, cara ini juga bisa. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, cara menggunakan rectangular tool dan sebagainya ini sangatlah mudah. Kita cukup seleksi, kemudian lepas, dan kita bisa gunakan move tool untuk memindahkannya. Sesederhana itu. Nah, bisa diperhatikan di sekitar dari selection tool itu ada semacam garis putus-putus. Itu adalah wilayah selection-nya yang kita pilih. Jadi seandainya ini ada pertanyaan, kalau misalnya kita mau hilangkan garis-garis putus itu, kita perlu tekan apa? Kita bisa gunakan duplicate atau Ctrl D atau Ctrl J. Ctrl J itu gunanya untuk duplikat, sedangkan Ctrl D itu untuk mengakhiri selection. Saya contohkan langsung. Perhatikan garis-garis putihnya. Ini ketika saya tekan Ctrl D. Garis putus-putusnya akan hilang. Jelas kan? Nah, ini seandainya saya gunakan selection lagi, misalnya pilih bagian ini, terus saya gunakan Ctrl J. Dia otomatis akan terduplikat di layer barunya. Ini kalau saya matikan layer yang ada di belakangnya. Dia otomatis akan tercopy menjadi 2 gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau seandainya misalnya kita menggunakan ini selection, terus kita mau balikkan area selection tool-nya. Ini misalnya seperti ini, saya mau contohnya mau seleksi muka saya, tapi saya mau hapus bagian belakangnya. Caranya itu bisa dengan mana dia? Sebentar. Karena ini punya terlalu banyak, saya pakai cara yang kedua aja ya, yaitu Ctrl, Shift, terus tekan huruf I. Nanti dia ada garis putus-putus di sekitar bagian luarnya ini. Nampak kan? Nah, itu tinggal tekan delete. Tapi perlu perhatikan layer apa saja yang aktif. Misalnya, saya tekan layer yang paling atas, maka dia hanya akan membersihkan wilayah yang aktif di layer atasnya. Bagaimana dengan yang bagian bawahnya? Kita seleksi bagian bawahnya, aktifkan layernya, kemudian kita delete. Gitu. Nah, sama seperti tadi, untuk mengakhiri selection, kita bisa tekan Ctrl D. Terus ini ada tombol-tombol dasar juga yang bisa digunakan untuk memperbesar objek, yaitu Ctrl T. Nah, nanti ada kotak-kotak di sini nih. Ini bisa diperhatikan, nanti ada yang untuk narik dia ke atas, dan ada yang digunakan untuk narik dia ke bawah. Misalnya itu. Oh, maaf, ini ada 2 objek, saya hapus dulu ya. Nah, kalau di CS3, Photoshop CS3, kita harus perhatikan apakah dia ini otomatis atau enggak. Karena ini Photoshop 2021, dia sudah otomatis akan simetris alat toolnya untuk memperbesar ini fotonya. Tapi kalau di CS3, kita perlu menekan Shift agar dia menjadi lebih simetris. Sebaliknya, kalau di CS21, dia akan
kalau kita tekan shift dia jadinya nggak simetris. Itu perbedaannya yang cukup mendasar di yang. Nah, misalnya nih, kita udah besarin objek foto ini nih. Terus kita mau pakai foto dengan ukuran ini, kita bisa tekan enter atau tanda centang yang di atasnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke tools berikutnya. Sini ada banyak pilihannya. Lasso tool, polygonal, magnetic lasso tool. Ketiga ini yang paling sering digunakan itu ada yang di posisi kedua, polygonal lasso tool, kemudian magnetic lasso tool. Perbedaannya, semisal kita gunakan polygonal lasso tool, kita hanya bisa membuat seleksi dalam bentuk garis line yang kita tetapkan. Misalnya, kita seleksi ini, cepat aja. Terus kita harus mempertemukannya di ujung dengan tanda ada lingkaran di sininya. Kalau ada lingkaran, berarti itu titik temunya antara titik awal dengan titik akhir. Kemudian kita tekan. Jadi otomatis akan terseleksi. Nah, perbedaannya dengan magnetic lasso tool, magnetic lasso tool ini dia akan menseleksi wilayah yang terdekat dengan warna yang berbeda. Misalnya lihat, perhatikan rambut di sini, itu ada warna gelap dan warna putih terang. Dia akan mendekat otomatis ke wilayah yang terdekat dengan warna gelap. Jadi cara kerjanya sama, tapi dia akan menseleksi secara otomatis ke wilayah yang lebih gelap. Seperti ini misalnya. Ini bisa kita teruskan sampai ke akhir. Ini untuk mempersingkat aja ya. Nah, dia sama. Nanti ada titik lingkaran kecil gitu di akhirnya. Kita tekan itu untuk seleksi. Oke. Terus kalau lasso tool, ya dia biasa, tapi harus ditahan penggunaannya. Karena kalau nggak ditahan, dia nanti otomatis balik ke titik awal seperti ini. Begitu. Itu perbedaan mendasarnya. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya. Sebentar kok. Ini, oke. Silakan. Boleh nggak kami coba dulu, Pak, sebelum lanjut ke tools setelahnya? Oh, boleh. Silakan. Bentar ya, kok. Oke. Oh maaf, kok mau nanya. Ya, boleh. Silakan. Yang tadi terus tekan apa ya tadi yang mau adjust size-nya? Adjust Besar size-nya kecil. itu Ctrl T. Oh, masih kok ya. Oke. Oh iya. Ini untuk sedikit membantu. Di sini ada namanya zoom tool. Jadi digunakan untuk zoom in dan zoom out. Cuman karena menurut saya ini agak lama, jadi saya gunakan ALT di keyboard. Terus saya scroll, jadi lebih cepat. Gitu. Oke, silakan. Kalian boleh coba dulu. Boleh kok sambil Ya. boleh kok sambil cerita gimana sih Koko bisa jago banget nih menggunakan Photoshop? Saya dulu pertama kali belajar Photoshop itu waktu
SMP kelas 8 kalau nggak salah. Jadi di sekolah saya itu ada pelajaran komputer, terus materi pembelajarannya yang ditetapkan dari kurikulum sekolah itu Photoshop. Terus itu adalah waktu pertama kali saya belajar Photoshop. Waktu itu Photoshop masih baru gitu, jadi belum terlalu banyak orang yang gunakan. Seiring waktu, saya belajar Photoshop itu sampai kelas 9, habis itu di kelas 10, saya ikut lomba, terus sebenarnya lomba ini tuh menggunakan manual. Jadi ceritanya saya ikut lomba membuat desain poster manual. Terus kebetulan karena saya menang juara 1, diikut sertakan saya ke lomba provinsi. Nah, karena ada kesalahpahaman atau gimana, kemudian di provinsi ini yang seharusnya perlombanya tuh desain poster manual malah menggunakan digital. Digitalnya ini bisa banyak gitu pilihannya, menggunakan Corel Draw, Illustrator, atau Photoshop. Nah, karena saya merasa dulu pernah belajar Photoshop, saya memilih Photoshop untuk saya dalamin. Karena saya nggak tahu mau belajar sama siapa, Photoshop, akhirnya saya cuma belajar otodidak dari YouTube, dari internet. Gitu. Oke, sudah coba-coba alat tool yang di Photoshop. Mari kita lanjut ke tool berikutnya. Di sini ada namanya Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini seleksi sama seperti yang di atasnya, tapi dengan cara yang lebih cepat. Di atas ini ada Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Object Selection Tool ini saya nggak pernah coba, karena ini masih termasuk menu baru. Jadi kita gunakan yang di bawah ini aja 2. Quick Selection Tool itu, cara kerjanya, kita bisa seleksi objek, tapi syaratnya hanya warnanya yang sama. Misalnya kita pilih warna putih. Dia otomatis akan mengikut warna yang sama dengan tempat pertama kali kita letak selection tool itu. Seperti ini misalnya. Kita perlu meningkatkannya dengan cara menariknya aja sampai ke bawah. Seperti ini misalnya. Nah, perhatikan kursor yang ini. Itu ada lingkarannya itu. Itu adalah jangkauan dari selection tool-nya itu. Bagaimana cara memperbesar atau memperkecilnya? Di atas ini ada seperti ini tombolnya, size. Ini kalau di Photoshop yang baru, kalau CS saya agak lupa di mana. Tapi seharusnya kurang lebih posisinya sama. Kalian bisa memperbesarnya dengan mengatur dari sini. Nah, nanti dia selection tool-nya jadi agak lebih besar. Semisalnya nih, kalau kalian sedang menseleksi, tapi merasa gak enak gitu untuk tekan terus atur, balik lagi ke lembar kerja, kalian bisa gunakan di keyboard, di sebelah huruf kanan P, itu ada tanda kurung. Jadi kita bisa tekan untuk yang pembuka kurung, itu untuk mengecilkan. Seperti ini misalnya, perhatikan kursornya. Kalau saya tekan yang buka kurung, dia jadi kecil. Atau yang sebelah kanannya itu, tanda penutup kurung, dia untuk memperbesar. Boleh dicoba dulu. Silakan. Oke. Terus, saya lanjut ya. Perhatikan kursor saya itu kan tulisan di tengah lingkarannya itu minus atau tanda kurang. Nah, bagaimana caranya mengubah dia jadi plus? Kita bisa tekan tombol Shift.
sambil ditahan, dia otomatis berubah jadi plus. Ini misalnya. Atau kita bisa ganti penggunaan tombolnya itu di atas dengan tanda plus dan minus. Begini. Nah, kemudian kita ke menu berikutnya, Magic Wand Tool. Dia sama gunanya dengan Selection Tool, tapi dia menseleksi lebih cepat dibanding yang lain. Saya contohkan, misalnya saya mau menghilangkan bagian putih di foto ini, saya tinggal menekan dengan satu tombol ajab ini, link, oke. Dia otomatis akan menseleksi satu warna yang dekat dengan dia. Seandainya saya seleksi warna putih, dia otomatis akan menseleksi semua warna putih yang ada di area seleksi itu. Untuk membuktikannya, saya pindahkan. Begini hasilnya. Boleh dicoba. Kok kalau mau ubah warna putihnya dengan Magic Wand Tool bisa nggak? Bisa. Contohnya, misalnya kita udah seleksi ini areanya, selection. Kita perhatikan ada dua kotak di sini, warna putih dan warna hitam. Oke, kita bisa tekan warna putihnya, terus kita ubah, misalnya mau warna merah. Kemudian saya tekan OK. Kita pakai pen bucket tool. Pen bucket tool ini semacam wadah cat, kemudian kita tuang, otomatis jadi merah. Ini. Atau, oke. Atau ada cara lainnya. Sebentar ya. Kita bisa milih warna dari menu yang ada di sebelah kanan ini. Tapi saya agak kurang tahu CS3 itu posisi dari color-nya ini ada di mana. Dan kalau susah nih untuk cari tahu posisinya, kalian bisa pilih dari window, terus cari color. Tidak akan keluar di sini, sebelah kanan. Jadi warnanya lebih fleksibel kalian pilih daripada nekan ini. Atau kalian mau misalnya mau menggunakan warna lain yang kalian dapat dari internet, kalian perhatikan kode di bawah ini ada 6 huruf dan kombinasi huruf dan angka. Ini kode ini disebut namanya hex code. Biasanya digunakan untuk mengcopy warna berdasarkan kode RGB di sini. Misalnya, saya tekan FFF, dia otomatis jadi warna putih. Gitu. Atau misalnya kita tekan sembarang huruf gitu. Misalnya warna ini. Dia otomatis mengikuti warna itu. Kita gunakan, letak dipakai pen bucket, dan letak di sini. Gini. Cuman masalah dari ini agak susah memahami apa kode yang tertata di angka ini dengan ini gitu. Mungkin kalian kalau takut nggak mengerti apa gitu, di sebelah kanan ini ada namanya color library. Dia bisa dipilih. Sini ada banyak pilihan warna yang udah disediakan sama Photoshop. Misalnya kita pilih focal tone. Sini ada banyak pilihan warna, mulai dari yang terang sampai gelap, bisa dipilih sendiri. Dan boleh silakan coba-coba dulu.
Nih, ya lanjut ya. Seandainya kalian mau letak background dari foto ini dengan warna gradient, kita bisa pilih selection tool. Oke. Kemudian kita cari gradient tool di sini. Dia ada banyak pilihan di sini warna. Ini misalnya contohkan ini. Nah, kita bisa buat gradient tool. Tapi kalau nggak salah, gradient tool ini bisa diatur. Sebentar ya. Nah, dia ada di tombol bucket tool ini. Di atasnya ada namanya gradient tool. Kita bisa drag warna apa yang kita mau letak. Misalnya dari posisi sini, dia tarik ke bawah. Nah, dia maaf ini salah karena ini wilayah layer yang di bawahnya. Kita milih yang di atas. Misalnya ini. Dia bisa memberikan gradient di tempat yang sesuai kita mau. Oh, kita gunakan menu yang lain aja ya. Misalnya kita gambar di sini, terus kita beri warna gradient. Gini. Terus ada pertanyaan bagaimana cara mengganti warna dari ini. Kita cukup memilih dari, sebentar ya. Oh, kita cukup klik 2 kali di layer ini. Kita bisa pilih warnanya dari sini. Dan kita mau ganti warnanya jadi merah. Dia otomatis berubah jadi warna merah. Terus di sini misalnya mau nambah pilihan warna gradient lain, kita bisa klik di tengah ini dari, sebentar ya. Dia tekan di bagian bawah ini. Terus kita pilih warna, klik 2 kali. Merah, gini. Dan boleh coba dulu. Kok sebenarnya yang ini nih bisa nggak sih pakai blending option? Soalnya saya pernah belajar pakai blending option gitu. Di blending Bisa option juga. tuker. Blending option. Saya lupa posisi di mana. Karena juga udah jarang make sih Photoshop ini. Saya terakhir make sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu.
Kita lanjut ke tool berikutnya. Sini ada airdrop tool. Ini jangan perhatikan yang di bawah karena termasuk banyak yang baru kecuali ruler tool dan yang lainnya harusnya nggak terlalu berguna. Airdrop tool ini bisa memilih warna dari warna yang kita mau dari objek yang ada di depan kita. Misalnya kita mau pilih warna ini. Terus dia otomatis akan tersimpan di foreground di depan ini. Sama seperti tadi, kita bisa gunakan pen bucket tool untuk menuang warna itu ke daerah selection kita. Terus kita lanjut ke ruler tool. Ruler tool ini bisa diaktifkan dengan Ctrl R kalau nggak salah. Perhatikan di sini. Dia sebentar ya. Nah, dia ada ya, bisa untuk dihilangkan, bisa dikeluarkan begitu dengan Ctrl R. Terus kita lanjut ke healing brush, ke wilayah keluarga healing brush. Ini yang cukup baru, ada konten ini, red eye dan spot healing. Itu kita nggak perlu perhatikan. Kita cukup pakai beri ini, healing brush tool ini. Cara penggunaannya, kita letak LT, tahan dulu, kita pilih wilayah ini misalnya. Nanti dia akan, begitu kita menahan LT, dia ada muncul semacam lingkaran dengan bentuk kayak target. Kita pilih, kita lepas. Misalnya kita mau pindahin warna dari objek yang tadi kita pilih ke sini. Dan dia otomatis akan mengcopy warna itu ke sini. Ini biasanya digunakan untuk objek yang misalnya ada noda atau jerawat di wajah kita bisa pakai healing ini untuk menutupinya gitu. Boleh silakan dicoba dulu. Ini saya cari di internet foto berjerawat. Saya masukkan fotonya sebentar. Zoom, kita coba ya. Healing brush. Kita pilih wilayah ini. Diusahakan milih warna yang dekat dengan warna yang ada di sisi jerawatnya. Misalnya sini, kita tekan, terus kita lepas di sini. Gitu. Cara lepasnya cuma digesek-gesek aja, biasa. Yang kita matikan dulu. Kita coba temannya namanya patch tool. Saya agak nggak tahu di CS3 ada atau enggak. Dia cara kerjanya dengan sama kayak selection tool, kita bisa tahan, terus kita pilih warnanya, terus kita pindahkan ke warna di mana yang kita mau, sesuai permukaan dari fotonya. Misalnya kita mau pilih wilayah ini gitu. Dia otomatis menyesuaikan tekstur dari kulit itu dan warnanya, seperti kita lihat di sini. Cara ini menurut saya lebih efektif dibandingkan healing tool, karena lebih praktis. Terus kita lanjut ke brush tool. Secara penggunaan ini, kita tuh paling sering gunanya brush tool sama pencil tool. Untuk penggunaan brush tool, kita bisa pilih dari atas menu-menu brush tool jenis apa yang bisa kita gunakan atau kita ingin gunakan. Jadi saya gunakan soft around tool. Kita bisa menggambar di sini, atau kita misalnya mau kasih coretan di objek kita,
Kita tinggal pakai brush tool. Dan atur warnanya sama dari sini. Kita bisa pilih, misalnya kita pengen warna ini, kita kasih di sini. Begitu. Pensil tool kurang lebih sama kayak brush tool, tapi dengan tekstur pensil. Jadinya dia bakal lebih tipis. Saya coba. Dia bakal agak lebih kasar aja perbedaannya dengan brush tool. Ini kita gunakan brush tool yang ini dengan yang hard. Kita bandingkan. Nah, ada pertanyaan. Misalnya, bagaimana cara membuat brush tool kita itu jadi lebih transparan? Kita bisa atur dari atas ini. Ada opacity. Kita bisa turunkan. Kita misalnya mau 50%, kita bisa letak di sini. Jadinya dia agak sedikit transparan. Gitu. Terus bisa digunakan dengan menimpanya. Atau kalau mau dia lebih smooth, kita bisa atur smooth di sini. Misalnya kita letak 50. Jadinya lebih smooth. Misalnya kalau kalian mau ngatur suatu warna, kita gelapin sedikit demi sedikit. Kita misalnya pilih pakai eye drop tool atau Ctrl I, kita pilih warna ini misalnya. Dia otomatis sudah tersave di situ. Terus kita pakai brush tool, tekan shortcutnya itu B, huruf B. Nah, kita mau gelapin sisi sebelah sini. Cukup turun atau gitu, kurang lebih. Atau misalnya bisa dicoba lah dengan brush yang lebih halus, dia akan lebih halus warnanya, gitu. Boleh silakan dicoba dulu. Saya mau nanya, Ya, silakan. Tris, itu kalau kalau kita mau buat misalnya kayak persegi panjang atau apa kan, itu kayak logo, nah itu untuk dalam satu objek itu untuk kita bikin banyak warna itu gimana? Kayak kita misalnya kan kita tuangin warna itu kan dia kenanya semua. Jadi kita tuh maunya satu objeknya itu bisa banyak warna gitu. Ngerti kan? Ngerti. Maksudnya kayak di dalam satu kotak itu ada warna banyak gitu, sekali diletakkan langsung otomatis banyak gitu ya? Iya, bisa banyak, bisa kita tentuin gitu. Nah, kadang kan kayak kita pisahin gitu kan, kotaknya itu kita bagi atau gimana gitu caranya. Oke, Biar kita lebih langsung simpel. ke sana. Oke, kita langsung sana ya. Ini kita delete dulu. Caranya, kita gunakan bracket ini, atau pilihannya dari rectangular tool. Kita misalnya bikin persegi di sini. Kemudian, kita bisa pilih warnanya. Misalnya kita mau pilih warna ini. Terus kita mau nambah warna lain gitu. Bisa ada pilihannya, ada gradient, atau ini pattern. Seperti ini misalnya. Terus kita coba, misalnya mau pakai warna, pilihan campuran dua warna. Saya lebih menyarankan, gunakan dua kotak yang berbeda. Kita buat dulu satu kotak. Kemudian kita kasih warna merah. Kita bikin kotak yang satunya lagi. Kita kasih warna lain. Terus kita pakai move tool, kita dekatin aja. Seperti ini, kurang lebih. Karena takutnya kalau misalnya kita letak warnanya
berbarengan dalam satu kotak yang sama. Kalau kita mau ngatur warnanya tuh agak capek, kita mau ganti-ganti warnanya. Kalau misalnya ada di kotak yang berbeda, kita bisa milih salah satu dari kotaknya, kemudian kita tinggal ganti warna gitu. Kalau seandainya kita letak dua warna yang berbeda di dalam satu kotak, misalnya dalam bentuk gradien, otomatis warnanya itu nanti ketemu di tengahnya agak aneh gitu. Misalnya, kita bikin pakai gradien. Terus ini misalnya kita atur 0 derajat aja. Terus kita mau ganti nih warnanya pakai bucket tuh. Terus kita letak di sini. Dia kan nggak bisa nih. Kita harus ubah dia ke jadi dalam bentuk kotak yang sesungguhnya. Karena dia kalau masih dalam bentuk ini, dia tuh belum bisa diotak-atik. Karena dia masih, ini menjelaskan ya, dia masih persegi biasa aja gitu. Iya. Kalau kita mau edit, kita tinggal tekan aja di sini. Terus oke. Nah, kita ganti warna jadi ini. Nah, dia otomatis hanya mengubah warna yang mendekati warna hitam gitu. Bisa kita perhatikan di sini. Jadi ada celah-celah kayak pixel-pixel warna yang nggak terpilih. Makanya saya lebih menyarankan kalau misalnya kita mau bikin dua warna yang berbeda secara gamblang kayak gini di bawah, kayak merah dengan oranye ini, dia bikin dua kotak berbeda, terus kita kasih warnanya. Itu saran dari saya. Oh, ngerti, Tris. Jadi kayak kita bikin, misalnya kita mau bikin logo nih, Ya, logonya kita pisah-pisahin gitu. benar. Oh. Itu lebih gampang ya? Lebih gampang. Soalnya kan kalau kita misalnya bikin logo aneh nih gitu, misalnya kayak logo Iya. logo aneh-aneh lah kan, itu kan kayak banyak peta-petanya, ada pembatas-pembatasnya. Nah, itu kita kayak kita cut ya. Kita Iya. cut dia gitu, habis itu Kita pisah dia dalam kotak yang berbeda. kita gabungin lagi gitu. Iya. Kita dekatin aja deh posisinya. Aku lupa, Tris, itu mau gabungin dua kotak tuh gimana ya untuk satu merge. Kita merge lagi. Benar. Bentar. Saya coba cari dulu ya. Aku lupa, Tris. Oke. Ini kita coba pakai lingkaran dengan persegi. Ini kita gambar, sini lingkaran. Kemudian sini ada segitiga. Ini gambar juga di sini. Nah, caranya kita pilih dua ini, pakai shift, untuk merhatikan kedua dua bentuk ini udah terpilih. Di layer ini harus aktif warnanya terang kayak gini. Terus kita cari apa itu namanya ya? Nah, itu toolnya itu di atasnya itu ada tuh. Ini combine shade namanya. Di sini ada unite shape, subtract, unite sama subtract shade, overlap. Kalau untuk nyatuin secara keseluruhan, kita perhatikan kotak yang bagian depan ini, kita pilih, dia otomatis nyatu jadi satu. Seharusnya. Yuk. Begini. Nah, itu ya betul. Ya, berarti itu udah hilang ya dalam segitiganya. Iya. Tapi kita mari coba dengan dua warna yang berbeda. Soalnya dia mengikuti warna dengan objek yang paling besar kalau nggak salah. Berarti kalau dia digabungin udah langsung satu warna dia gitu ya? Seharusnya sih iya. Kita coba ya. Nah, dia ngikutin warna dari objek pertama yang kita milih kalau nggak salah. Nah, itu kan dia satu warna, Tris. Kita mau 3 warnanya itu gimana, Tris? 3 warna ya.
Ya itu yang aku bingung kan gitu. Sebelumnya sih saya pernah coba bikin logo pakai Photoshop. Itu. Saya nggak pernah nyatuin Ah, apanya namanya bentuk-bentuknya. Jadi misalnya kita mau bikin logo lingkaran yang ada lingkarannya, saya coba bikin begini. Bentar ya, saya bersihkan dulu. Kita bikin lingkaran ini. Terus misalnya kita bikin bentuk lainnya, misalnya kita bikin persegi. Kita tinggal tambahin di sebelahnya, terus atur warnanya. Misalnya seperti ini. Jadi cuma letak dia berdasarkan posisinya aja. Jadi kita mau warna merahnya di belakang, kita tinggal pindahin dia ke bawah. Jadinya lebih gampang nanti diatur atau diedit nanti bentuknya. Misalnya bingung nih, kita mau lihat kalau rame gitu kan, kita bisa ganti namanya dengan klik 2 kali. Ya, kita mau kasih warna nama dari yang ini, kita perhatikan dulu. Ini bagian yang mana rectangular. Kalau dia kotak di sini, betul otomatis yang warna merah. Bisa kasih nama merah misalnya. Tuh. Boleh dicoba dulu. Silakan. Maaf, kok mau nanya. Iya, silakan. Nah, kalau kayak ngilangin alis atau ngilangin apa gitu bisa, Bu? Kayak ngilangin pohon, yang seharusnya ada pohon, dihilangin di backgroundnya, menyatu kayak natural gitu. Bisa kok. Kayak alis kan, Bisa, itu kan warnanya beda. Nah, kalau kita ya, hapus jadi warna kulit gitu. Bisa nggak? bisa. Saya coba pakai foto tadi, foto saya. Kita edit. Kita pakai foto ini aja tadi. Misalnya nih, kita mau hilangin mata dia. Kita bisa pakai namanya close stamp tool. Dia kita pilih objeknya, misalnya kita mau copy warna posisinya dari sini. Terus kita pindahin ke sini. Kita gesek, 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 gesek. Nah, tidak begini nih tampilannya. Terus kita mau halusin dari warna ini, kita pakai yang namanya, sebentar ya, ada namanya dodge tool. Dia bisa meratakan warnanya secara pelan-pelan. Begini contohnya. Ini kurang lebih begitu. Dia perlu dicoba-coba sih untuk bisa menutupi warna dari ininya. Gitu. Atau kalau misalnya takut pakai dodge tool, kita bisa pakai cara lain. Kita back dulu ya. Misalnya, kita seleksi objek dari ini, misalnya mata ini, kita copy dulu duplikat, begini. Terus kita tutup dulu yang bagian atasnya. Sama seperti cara tadi, kita seleksi bagian yang di sini, terus kita copy juga. Terus kita pindahkan. Misalnya begini. Ada yang namanya erase tool. Kita bisa atur pakai ini soft around, terus kita hapus dia pelan-pelan. Jadi kita timpa objek ini dengan objek lain gitu. Terus kita rapikan wilayah di sekitarnya gitu. Kurang lebih. Untuk contohnya untuk mata.
Kalau untuk jerawat juga kurang lebih sama. Ini di atasnya ini matanya untuk kita bisa lihat aja sih posisinya di mana pasnya. Untuk jaga-jaga aja. Nah, sebenarnya kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa. Kok kalau untuk pohon gimana kok? Bisa nggak Kalau untuk dihilangin pohon, gitu? kita coba cari pohonnya. Foto yang tadi aja kok yang ditanya bagus. Ya, Yang tadi yang pattern itu ya. ya itu kan cukup banyak tuh pohon-pohonnya. Jadi dihilangin jadi ada beberapa pohon itu agak berselah gitu. Sebentar ya. Nah, itu kan kayak penuh banget tuh pohonnya. Ini kita ubah dia jadi layer dulu. Kita rasterize layer atau convert smart object. Perbedaan rasterize layer sama smart object ini begitu kita pilih, kita bisa balik ke objek aslinya. Itu perbedaannya dengan rasterize object. Dia kalau misalnya kita pilih, dia otomatis terbuka di layer baru di belakang. Ini kita lihat aja. Nah, terus bagaimana cara untuk menghapus pohon yang ada di sini? Misalnya kita mau buang pohon yang paling kanan yang ribet ini. Kita seleksi pakai poligonal. Kita pilih wilayah ini. Kurang lebih begini. Terus kita delete. Oke. Jadi dia kalau dalam smart object ternyata tidak bisa dihapus. Jadi kita harus ubah dia ke rasterize object. Terus kita pilih warna yang paling gelap pertama. Kita pakai brush tool dengan eyedrop. Kita pilih. Lalu kembali ke brush, tekan B. Kita tambah layer baru. Letak layer ini di bawahnya dari objek pertama. Terus kita kasih di sini. Bentar ini karena opacity-nya kecil tadi. Sama smooth. Kita warnai pokoknya pelan-pelan. Lalu kita pilih lagi objek utamanya. Kemudian kita pakai erase tool, kita pelan-pelan bersihkan daerah pinggirnya. Kalau enggak, nanti kesannya aneh. Kalau kayak di wilayah ini, kan terlihat banget tuh bentuk selection tool-nya. Jadi kita pelan-pelan rapikan gitu. Alangkah lebih baiknya, kita cari brush yang bentuknya kayak daun. Kalau misalnya dari Photoshop yang nggak ada, kita bisa download gitu, atau cari alternatif lain yang bentuknya kayak partikel atau daun-daunan. Misalnya, kita coba yang seperti ini aja dulu ya. Nah, ini ada nampak pori-porinya kan? Kita kecilin contoh. Terus kita tekan-tekan aja pelan-pelan. Tapi pakai yang erase bukan brush, maaf ya. Oh, maaf, ininya harus putih, hitam, satunya lagi putih. Nih, kalau kita lihat bagian belakang yang kita nonaktifkan, baru ada kelihatan jelas gitu. Bekas dihapusnya wilayah-wilayah abu-abu ini. Kurang lebih begitu. Dia perlu banyak dipakai erase-nya. Kayak kita
hilangkan bagiannya sedikit demi sedikit. Sama kayak brush tadi. Kurang lebih begitu. Oh, berarti biar foto yang tadi kita pakai sama Terlihat. yang dipotong itu bisa nyatu gitu ya? Iya, benar. Oh, Terus kalau misalnya kayak kita udah rapikan dia pelan-pelan, kita bisa pakai brush tool yang mirip bentuk daun. Kita pilih warnanya warna kuning gitu, terus kita tambahin aja pelan-pelan di daerah sekitarnya. Jadi kesannya fotonya tuh nanti teredit lebih alami. Begitu. paham kok, paham. Oke. Masih kok. Terus Lis, kita lanjut. lanjut, Lis. Oke, silakan. Itu kalau pakai brush, itu bukannya Mhm. kita harus pakai satu layar, itu ada dua gambar. Jadi Iya, yang di samping FX itu, di samping benar. FX. Sampai MX ini. Ya gitu, jadi dua. Jadi itu harus hitam putih, Iya, nggak boleh putih hitam, iya. Tapi tadi bisa langsung kehapus gitu ya, tanpa bisa. ada dua gambar dalam satu layar. Ya kalau kita pakai ini, kita Iya. bisa atur dari ininya. Misalnya kita pilih warna di sininya, kita hapus di sini. Sorry. Pilih di sini, terus kita ubah dia jadi warna. Kalau nggak salah yang hitam, putih di depan, baru dia yang bagian belakangnya kehapus. Nanti kita bisa timbal dia kalau nggak salah pakai brush tool. Itu cocoknya itu pakainya kita kayak kita nge-delete gitu. Tapi kita pakai brush. Iya, benar. Sebenarnya saya jarang pakai tool-tool yang ini gitu. Jadi kayak agak kurang paham sebenarnya. Oh, berarti yang tadi Tris gunakan Mhm. tuh nggak pakai langsung pakai brush, dia langsung bisa kayak gitu ya? Dia nggak muncul kayak Bisa juga. hitam gitu ya? Benar-benar. Bisa ada banyak caranya. Ya, banyak caranya. Sebenarnya kita pakai blur sebenarnya juga bisa. Cuman kelemahan dari blur ini dia bisa merusak kualitas dari gambarnya. Iya, blur juga bisa. Terus kita coba lanjut ke type. Kita misalnya mau ngetik. Dia ada dua cara gunakan type ini. Kita bisa bikin area di dalamnya, terus kita ketik. Tapi kelemahannya dari area ini, dia hanya ada dalam sebatas kotak itu doang, tulisan yang bisa kita input. Menurut saya lebih bagus kita pakai yang nggak ada dalam kotaknya. Contohnya kita langsung ketik aja di sini. Tapi tekan sekali, langsung edit gitu di sana. Karena lebih fleksibel untuk dipindahkan dibanding dengan kotak. Kalau misalnya kita gunakannya dalam kotak, misalnya begini, yaitu harus kita atur lagi posisi dalam kotaknya. Misalnya kalau kecil nanti dia otomatis bisa jadi lebih panjang atau gimana. Terus kita perlu ngaturnya itu dari ini, karakter. Carinya dari Windows, karakter, sama bisa nyalain dari paragraf gitu. Terus untuk ngatur font, ya kita ketik nih, kita seleksi, kemudian kita cari ini karakter tadi, kita pilih font apa aja yang ada di dalam ini. Terus kita pilih, kita tekan. Misalnya kita mau pakai font ini. Lalu kita bisa ngatur dia mau italic, mau all caps, atau apa kita bisa ngatur. Bisa dibikin subscribe sama superscribe juga di sini.
Terus ini ada beberapa tool yang perlu dipahami. Di sini tuh untuk ngatur dia posisi antar baris dari satu kata. Misalnya kita ketik, kita pakai warna hitam aja ya, biar lebih kelihatan jelas. Kita ubah warnanya jadi hitam. Misalnya kita ketik apa aja gitu. Terus kita enter di bawah. Nah, kita cara ngatur tulisan ini, biar dia tidak dempet begitu, dengan cara ini. Kita cari posisinya makin jauh, dia makin berjarak. Ketemu tidak? Terus di sini kita bisa ngatur fontnya. Punya ukuran. Kalau bisa kita kecilkan, dia otomatis jarak antar tulisannya juga menjadi berjarak. Saya harus ngatur ulang lagi gitu. Kemudian di sini ada untuk ngatur lebar dari tulisan yang kita gunakan. Semakin tinggi presentasinya, semakin lebar dia. Sama juga dengan yang depannya. Ini kayak kurang tahu gunanya apa, karena saya nggak pernah pakai yang ini, yang di bawah ini. Karena ini kalau nggak salah cuma ada di yang versi Photoshop 2019 ke atas. Beberapa menu yang baru-baru ini boleh dicoba-coba sendiri sih sebenarnya. Kemudian di sini ada paragraf sama kayak kita gunakan untuk Word dan kawan-kawan. Saya seleksi dulu, kita aturin di sini gitu. Tinggal coba-coba aja. Ini kemungkinan untuk ngatur paragraf di dalam teks. Misalnya kita mau menjorok dia berapa poin, itu bisa dicoba. Oke, boleh dicoba sendiri sih ini. Saya belum pernah coba pakai yang paragraf-paragraf itu. Terus kita coba satu cara bagaimana tulisan ini di dalamnya bisa kita letak objek. Saya agak lupa caranya, tapi kita boleh coba dulu. Kita hapus dulu. Ini cara yang saya temukan sendiri dengan coba-coba. Misalnya kita mau coba tulisan Tristana. Kita coba. Nah, oke. Kita bebas pakai warna apa aja. Terus kita buka layar baru. Kita cari foto pemandangan ini misalnya. Kita copy dulu. Kita letak dia di bagian bawah kalau nggak salah. Terus kita tekan Alt, kita bisa masukkan dia ke dalam. Oh, kita balik sebentar ya. Posisi ini di atas, kemudian Tristannya di bawah. Kita pakai Alt, nanti ada nampak ini, tombol panah ke dalam gini. Kita tekan ini. Jadi objeknya tuh masuk ke dalam tulisan itu. Cuman kelemahan dari ini, begitu ubah posisinya, kita aktifkan, kita ubah posisi ini, dia juga ngikat gitu. Jadi sebaiknya kalau mau dia nggak apa-apa, kalau nggak mau dia teredit, kita bisa pilih grup, kita masukin aja semua dalam satu grup. Misalnya begini, terus kita masukin ke dalam grup. Jadinya lebih gampang untuk dipindahin. Oh, ini auto seleksinya lagi, dia otomatis kepilih.
Begini contohnya. Ini perlu diperhatikan juga si auto seleksinya. Kadang kalau misalnya nyala, dia bisa memilih seleksi layer yang terseleksi secara cepat. Jadi layer itu otomatis nyala. Dan kita mau tekan ini, dia otomatis ketekan. Jadi perlu perhatikan ini juga sih sebenarnya kadang-kadang. Terus kita coba buat tulisannya itu dengan tambahan-tambahan shadow dan sebagainya. Ini caranya di sini ada tombol new layer, group. Sini ada adjustment layer. Ini untuk ngatur-ngatur warna. Kemudian ini untuk layer max. Seperti yang tadi itu kita bisa pakai brush, terus kita fotonya kita ganti, kemudian kita timpal, dia pakai ini gitu. Lalu VS ini ada pilihan lain untuk ngedit tulisannya itu dengan berbagai macam bentuk kayak kontur, ada tekstur dan sebagainya. Kita bisa nambahin pilihan yang disediain sama mereka. Kalau ini sih boleh dicoba-coba sendiri sih. Seandainya kalau ada kita misalnya nambahin style-style gitu, terus kita oke. Dia di sini nanti ada muncul nih. Kalau misalnya kita lagi edit nih, terus diminta untuk hapus layernya, punya efek, dia tinggal matikan aja tanda dari mata ini. Dia otomatis hilang. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lagi, kita tinggal tekan aja itunya, simbol dari matanya ini. Gitu. Kalian boleh coba. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau edit lagi? Kita bisa klik 2 kali di efek ini, otomatis terbuka lagi efek ininya. Ini bisa masukin efek lebih dari 1. Kita boleh coba-coba aja sih ini. Paling yang mungkin paling sering digunakan tuh bevel, emboss, sama contour ini. Terus stroke. Lalu gradient overlay kayak gini. Sama drop shadow biasanya. Kita matikan. Kita pilih drop shadow. Terus kita bisa ganti warnanya dari background gitu. Terus bisa di setting mau angle-nya itu di mana bayangannya, bisa dicoba-coba sendiri sih. Gitu. Terus di sini ada untuk ngatur apanya, jaraknya, dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Kau mau nanya kok. Ya, silakan. Nah kan tadi Koko itu bilangnya angle dari shadow kan bisa diubah. Kalau dari tulisannya sendiri bisa diubah nggak angle-nya? Kayak agak mereng ke dalam gitu. Jadi Bisa, kayak 3D gitu kok. bisa. Caranya itu kita pilih layer dari kata teks utamanya ini, terus kita pakai Ctrl T. Nah, berikan kotak di bawah ini. Kita kalau nggak salah nekan Ctrl, terus nanti dia berubah nih dari yang bisa ngatur space-nya. Jadi ada tanda putih kayak gini kursor. Terus kita bisa atur ininya, kemiringannya. Ini karena otomatis di Photoshop yang baru, jadi dia begitu gitu. Atau kita bisa pakai cara yang di atas ini. Di sini ada pilihan arch dan kawan-kawan, kita bisa coba sendiri di sini. Terus kita kalau udah milih, kita bisa edit lagi di sini. Mau luasnya seperti apa, kita boleh coba
Terus pakai control untuk mau ngedit yang lain, the sisi-sisi lainnya. Dan kalau udah, kita tinggal centang. Kurang lebih begitu. Di sini sih ada tombol 3D juga. Cuman nggak disarankan coba sih. Cuma dia hanya bisa dicoba untuk beberapa komputer yang kuat. Kalau nggak kuat, dia nggak bakal bisa. Yang 3D ini. Saya jadi nggak menyarankan menggunakan yang 3D sih. Saya lebih nyaranin pakai yang Command atau Control T, terus kita edit dari sininya. Atau kita mau ngedit manual juga bisa dari yang pilihan-pilihan di sini. Boleh dicoba sih. Misalnya kita mau dia jadi lebih miring perspektifnya. Nah, kita mau posisinya begini. Ini kita tinggal ngatur dari kontrol itu tadi di vertikal sama horizontal. Atau manualnya tuh pakai yang di sebelah ini dengan kontrol. Diatur atau begitu, kurang lebih. Boleh dicoba dulu sih. Dia perlu dicoba sendiri biar tahu gitu. Dia bisa angle mana yang kita mau. Oh, oke kok, makasih. Sip. Sebentar ya. Ini boleh coba-coba dulu. Oke. Terus misalnya kita mau ngatur sebuah gambar terang gelapnya, kita bisa milih dari sebelah tombol grup ini. Ada 4 sini. Brightness, contrast, level, curve, sama exposure. Kita bisa coba satu-satu. Kita coba brightness sama contrast. Kita bisa ngatur gelap terangnya. Seperti ini kurang lebih. Misalnya, ada pertanyaan, kita cuma mau terang di daerah ini, kita tinggal seleksi dengan cara tadi, misalnya pilih wilayah di dalamnya, pakai Ctrl I. Sebentar ya. Kita pilih wilayah ini. Terus kita ngatur dari brightness contrast, dia otomatis hanya daerah seleksinya aja yang diatur brightness sama kontrasnya. Semakin tinggi dia semakin nampak ininya. Glitch dari gambar itu. Ini dikarenakan kualitas fotonya tuh
low resolution, jadinya dia begini. Terus bisa kita ngatur warna juga dari cara yang sama di sini. Kalau nggak salah itu hue saturation sama color balance. Kita coba hue saturation. Kita bisa ngatur warnanya. Begini. Misalnya kita mau ngubah bibirnya jadi warna biru. Kita seleksi dulu wilayah bibirnya. Ini. Kita kecilin dikit. Oke. Kemudian kita buka layer tadi. Terus di sini kita pilih hue saturation. Terus dia tinggal atur warnanya, bisa mau warna biru. Mencari misalnya gini. Terus kemudian kita akhiri selection-nya dengan Ctrl. Udah selesai. Oh. Ini karena Photoshop yang versi 20 ke atas, dia otomatis hue saturation-nya tuh terpisah. Kalau nggak salah, di yang lama itu dia udah otomatis bergabung ya kalau salah, bisa bersatu sama gambarnya kalau nggak salah. Terus kalau misalnya mau disatukan, kita bisa seleksi ini semua. Misalnya kita mau ini dengan yang foto yang ini. Kita tekan Ctrl, pilih. Di kanannya itu ada namanya merge layer. Kita bisa satukan hasil editan warna yang kita mau jadi satu kesatuan. Seperti ini misalnya. Dia otomatis jadi nyatu. Boleh dicoba dulu, silakan. Warnai lidahnya coba, Tris. Bisa. Misalnya kita seleksi. Ya, tuh. Itu seleksinya kok bisa ke dalam ya? Bukannya dia seleksinya langsung ke semua dia gitu? Karena tadi quick selection itu, Quick selection kan harusnya semua dia. ya, dia ini karena Photoshop 2018 ke atas, dia di selection-nya tuh makin lama makin improve. Jadi kalau misalnya kadang kita tekan sedikit warna yang sama, dia bisa otomatis kepilih warna kayak gini gitu, yang mendekatinya. Mungkin kalau di lama kita butuh yang versi CS3 atau ke bawah bagian gitu, kita perlu pelan-pelan seleksi gitu. Pakai ini quick selection. Ini karena udah lebih baru, jadinya dia lebih cepat. Oh. Putih, Tris, putih. Iya. Nih. Tapi saya mau warna. Nih, kita ulangi ya. Ini udah seleksi, terus kita pilih hue saturation. Kita bisa ubah ini jadi warna ungu kayak gini. Terus di belakang ini ada namanya mask layer. Kita bisa ngatur wilayah apa aja yang mau kita ambil. Tapi dengan syarat putihnya di depannya kalau nggak salah. Baru kita
pilih erase, jadi bisa hapus wilayah yang kita mau warna ungunya doang. Begini. Kalau kita lebih jelas, contohnya kita coba ke warna kulitnya. Kita pilih selection, kita pilih wilayah kulitnya, ini, terus kita kasih saturation. Nah, ubah dia jadi warna hijau agak kuning-kuning gitu. Terus kita putihnya di depan, atau ini putihnya di depan, hitam di belakang. Kalau repot misalnya kita arahin kursor ke sini, kita tuh bisa pakai tombol X untuk ngatur ininya di keyboard. Kita tekan X, nanti dia otomatis bisa pindah posisi. Nah, terus pastikan yang belakangnya ini aktif. Terus kita pilih erase, kita besarkan, kita bisa hapus pelan-pelan. Jadinya hijaunya itu hanya di wilayah tertentunya. Terus pastikan juga bisa diatur opacity-nya mau berapa, smooth-nya mau berapa. Jadinya dia perbedaannya tuh nggak secara langsung gamblang gitu. Kalau kuning, sebelahnya langsung jadi warna pink gitu. Dan kalau perhatikan di sini kan ada perpindahan warnanya lebih smooth gitu. Itu makanya lebih disarankan kalau ngapus hal-hal yang begini tuh pakai soft brown. Jadinya dia lebih warnanya lebih bagus. Misalnya kalau kita pakai warna yang brushnya yang lebih kasar, dia otomatis cuma begini gitu, berbentuk gitu. Jadi kayak pakai make up tapi langsung ditempelin gitu aja, tapi nggak diratain lagi. Kurang lebih begitu. Dan boleh silakan coba-coba. Oh, berarti auto selection yang sekarang ini dia lebih bagus ya, lebih improve. Kayak Iya, kita select ke mata, apa mata itu bisa juga dia, mata dalamnya itu. benar-benar. Oh, Kalau solusinya sih untuk benda-benda yang agak lumayan simetris di Photoshop yang versi lama, kita bisa pakai selection lingkaran. Kalau mau ubah warna matanya doang, kita pilih bikin di layer baru aja, biar nggak terganggu. Misalnya begini, terus kita atur saturation. Nih, coba warna matanya. Perhatikan pupil matanya juga ikut berubah kan. Jadi misalnya kita mau ubah dia jadi warna kayak ungu begini. Terus kita kasih nama dulu biar agak nggak bingung. Mata ungu. Kemudian kita pilih yang bagian belakangnya. Terus kita hapus daerah yang warna hijaunya ini pakai erase. Kecilin sedikit. Terus pastikan ininya yang soft-run. Jadinya dia lebih bagus. Jadi kelihatannya lebih smooth gitu. Kurang lebih begitu. Oh, Oke, kok mau nanya nih kok. ya, silakan. Bentar, kirim gambar dulu ya. Oke. Gambarnya udah di WA kok.
ini ya. Iya. Nah, itu kan ada 4 orang tuh kok. Iya, Itu bisa nggak dihilangin satu, jadi nanti background itu natural gitu kok? bisa. Misalnya kita mau hilangin foto yang di atas. Ini kita pilih quick selection tool. Kita pilih secara garis besar aja dulu, keseluruhan. Misalnya anggaplah ini udah rapi gitu. Terus kita delete dia. Intinya putih-putih begini nih. Nah, kita tambah layer belakang yang baru. Terus kita bikin gradient mencakup 2 warna langit ini. Jadi caranya kita matikan dulu. Terus kita bikin kotak lebih gampang. Misalnya begini. Terus kita ganti ke gradient. Kita nyalain dulu. Nah, kita edit warnanya. Ini kita harus ubah ke rasterize layer dulu. Kita geser. Kita pilih warna, misalnya warna ini. Oke. Ke sini. Pilih warna yang agak di atasnya sedikit. Terus kita pilih gradient. Ini oke dulu. Sebentar ya. Kita pilih, ini kotaknya kita hilangin aja. Karena nggak pakai ternyata. Kita pilih dari bawah ke atas, sesuai jaraknya. Nah, ini bisa diatur ketinggian posisi ininya. Cari yang warnanya mendekati aja. Terus kita pilih objek utamanya. Terus pelan-pelan kita ganti erase. Terus cari brush yang paling halus, soft. Kita atur lebarnya. Kita bersihkan dia pelan-pelan. Gini. Hati-hati wilayah sekitarnya juga ikut terhapus. Nah, kalau warnanya ada kelihatan agak apa, bisa diatur lagi gitu pelan-pelan, naik turun gitu. Kalau udah mendekati kayak gini, udah, kita balik ke layer pertama. Terus kita Ctrl J, kita copy layer utama. Terus kita gunakan namanya itu, bentar ya, close stamp tool. Kita pilih untuk warna pohon di sekitarnya yang menyerupai warna di sini. Kita tekan Alt, tidak ada tombol ini. Tapi saya pilih dari sini. Kita lihat ini di sini. Pelan-pelan
kita gambar dia secara random aja gitu, tapi menyerupai ranting pohon. Nih, kalau nggak cukup, kita bisa pilih wilayah dari yang agak jauh sedikit. Dengan ALT, pilih, tambahkan di sini sedikit. Lanjut, pilih lagi, tambahkan di bawahnya, pelan-pelan. Ini. Kalau misalnya warnanya nggak terlalu smooth, kita bisa pakai dodge color ini. Kita ratakan warnanya sedikit demi sedikit. Lalu, misalnya ada wilayah putih-putih begini nih, kita bisa pakai yang tadi namanya healing brush tool. Kita hapus dia dari wilayah sini. Jadi kita pilih wilayah ini, kita kembali di sini. Terus otomatis hilang warnanya. Atau terasa susah misalnya pakai healing, solusinya bisa kita cari foto ranting. Cari yang warnanya menyerupai. Misalnya anggap aja ini. Terus kita buka. Kita ubah dia jadi layer dulu. Kita pindahkan ke di mana tadi? Di sini. Kita bisa seleksi pohon ini doang. Bisa pilih. Dikira-kira aja. Terus kita hapus sisanya dengan cara Ctrl, Shift I. Lalu kita Ctrl D. Oh, ini ada wilayah tadi yang tadi. Sebentar ya. Kecilin sedikit fotonya. Ctrl I, hapus, delete, lalu Ctrl D. Kita pakai Ctrl T, kita atur posisinya. Ini pastikan harus bersih sih. Ini kalau misalnya nggak bersih nanti bisa dihapus. Pastikan yang layer yang ininya aktif, karena layer utamanya tadi. Kita zoom, kita Ctrl D lagi. Ini kita atur sampai kecil. Nah, begini. Nah, oke. Nah, ini kan di sini warnanya agak hijau-hijau gitu. Dia bisa pakai cara tadi, to saturation. Kita cari warnanya yang mendekati. Kita pilih bahan ini dulu. Bisa saja. Bisa main-mainkan di bawahnya.
anggaplah ini warnanya udah mendekati gitu. Terus kita satukan warna ini, hasil hue saturation dengan voltasenya, dengan cara seleksi dua bagian ini, terus merge layer, ini otomatis udah jadi satu gambar. Nah, kita bisa ngatur lagi posisinya sesuai yang kita mau. Terus kita gunakan erase tool, atau pakai blur boleh juga. Nih, kita coba pakai yang blur ya. Karena dari tadi kita belum coba blur. Kita hapus, ratakan wilayahnya sedikit demi sedikit. Terus terasa kalau di atasnya kurang bagus, kita bisa pakai erase tool, hapus sedikit wilayah yang hijau-hijau. Kurang lebih begini. Terus tinggal di save aja sih nanti ini foto. Gitu, kurang lebih. Kalau misalnya kita juga mau coba hilangin daun-daun ini nih, kita bisa pakai selection tool, quick selection, kita pilih daun-daun ini doang. Kalau ribet, kita pakai coba yang poligonal aja. Pastikan layernya, yang layer utamanya terpilih. Terus perhatikan warna rumputnya dengan semak-semaknya. Kita seleksi yang di atas dari bukit-bukit ini. Terus kita delete. Ini karena tadi ada background-nya yang di bawah layer ini. Kita bisa matikan dulu. Nah, karena tadi kita belum nyatuin yang belakang sama depannya ini, kita boleh nyatuin dulu yang background pertama sama background yang ini. Jadinya biar dia lebih gampang diedit nanti. Kita plus yang baru. Terus yang ini kita hapus tadi. Bentar, ini juga disatuin aja ya, biar lebih gampang. Oke. Pilih lagi. Terus pakai gradient juga tadi. Ini dalam selection tool ya. Kita bisa pilih warna yang mendekati warna paling bawah dengan sebelah kanannya warna yang paling atas yang mendekati. Terus kita kembali pakai gradient dari bawah ke atas karena dia paling depan yang sebelah kiri. Jadi dari bawah ke atas. Gini. Ctrl D. Lalu foto yang utamanya kita kembali ke awal pakai rectangular erase, kita hapus pelan-pelan. Oh, kalau begini karena tadi kita seleksi di dalam ininya, kita satukan aja dulu jadi satu gambar dengan cara merge layer. Kemudian kita bisa pakai dodge tool. Kita mainkan, kita atur.
Atau kita blurkan dikit-dikit, bisa juga. Lalu kita bisa tambah rumput-rumput di sini. Kita cari di internet. Kalau terasa susah untuk membersihkan daun-daun di atas, kita bisa cari yang namanya PNG. Misalnya kita cari semak-semak PNG gitu. Belakangnya ditambah PNG. Kalau takut nemuin gambar yang kualitinya jelek, kita bisa cari yang large size-nya. Biasanya gambarnya lebih bagus. Misalnya contoh kali ini. Copy. Terus kita buka. Kita ubah dia jadi layer dulu. Oh, ini ternyata tidak PNG. Saya cari lagi yang PNG. Kita tutup aja karena udah nggak pakai. Misalnya sama. Kalau sudah begini ya udah, kita pakai ini aja nggak apa-apa. Kita main cepat aja pakai quick selection. Pastikan layer yang semak-semaknya ini yang diaktifkan ya. Kita delete, Ctrl D, lalu kita atur. Kita oke. Lalu bagaimana caranya menyatukan rumput yang kita ambil dari internet ini dengan di sini, sama caranya dengan tadi. Kita pilih lagi, selection lagi. Atau kalau misalnya terasa susah dengan selection, kita karena rumputnya ini ada di atas bukitnya sedikit atau kita turun dikit, kita bisa pakai erase tool, hapus dia sedikit demi sedikit. Kalau mau lihat kelihatan lebih natural, kita bisa cari yang bentuknya kayak ini. Kita pakai masking aja ya. Pastikan posisinya di depan. Yang hitam. Terus kita kecilin lagi biar dilihat lebih natural. Bisa boleh pakai brush yang jenis lain.
Ini kalau dari jauh terlihat lebih nyatu gitu. Karena warnanya lebih terang, kita balik ke yang utama. Kita pakai atur brightness kontrasnya aja. Sorry. Kita pilih selection dulu. Terus bisa coba semuanya sih. Boleh brightness, boleh kontras. Kita coba level. Level ini penggunaannya kita harus ngatur ininya sendiri. Dia semakin yang bagian kanan semakin ke depan semakin terang. Terus yang bagian kiri semakin ke kanan semakin gelap. Gini. Yang bagian tengah ini dia berada di antara kedua-duanya. Jadi kita bisa memperkecil ruang kiri dan kanannya. Ini pokoknya dicoba-coba aja sih. Cari warna hitamnya kurangi. Usahakan warnanya mendekati gitu. Terus kalau udah mendekati, kita satukan dia. Ya, kurang lebih begitulah. Makanya perlu dicoba-coba aja sih. Terus untuk masalah ini, kalau misalnya tadi kita satukan ininya sulit, healing juga di laut ini, tapi di warna yang mendekati di atas, pilih di sini, terus kita lepas di sini. Ratain pelan-pelan. Kurang lebih begitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kok makasih kok. Kan waktu Oke. kita udah tinggal sedikit nih. Boleh nggak aku Ya. bahas poster? Aku ada kirim ini kok, poster yang kami buat Ya. untuk acara ini. Yang buat itu ada salah satu partisipannya di sini, winner namanya. Oke. Boleh nggak aku komen gitu atau kasih evaluasi, semacam evaluasi untuk posternya? Kita udah. Oke. Kita tutup dulu yang nggak dipakai. Oke. Menurut saya sih ini udah cukup bagus secara keseluruhan. Dari penggunaan warna biru dengan warna kuningnya ini, kalau dalam susunan warna, sebisa mungkin kita gunakan warna yang berseberangan. Misalnya lawan dari biru itu kuning, merah itu hijau, hitam, putih. Itu bisa cari di internet sih kombinasi warna begitu. Saya bisa sarankan di internet itu kita ketik colors namanya. Ini. Kalian bisa coba-coba cari warna apa aja di sini. Terus kalian bisa gunakan di dalam poster. Kalau misalnya kalian nggak tahu penggunaan warna, nah ini menurut saya udah tepat
Terus ini kalau menurut saya lebih bagus diganti dengan icon-icon yang warnanya tidak terlalu jauh dengan warna dari background ini. Misalnya bisa diganti dengan yang sejenis vektor-vektor begitu. Misalnya begini. Jadi warnanya nanti bisa diganti dengan warna yang hitam, putih atau biru begini. Jadinya dia nggak terlalu banyak warna. Karena kalau terlalu banyak warna yang berbeda dengan warna dari secara keseluruhan ini, kesannya tuh kayak agak rame gitu. Kecuali untuk logo. Ini menurut saya juga udah tepat dikasih pinggiran begini, jadinya dari kejauhan logonya tuh terlihat gitu. Ya, kalau kita lihat dari kejauhan, ini logonya tuh terlihat jelas ada sekat antara terang dengan gelapnya. Kemudian untuk penggunaan font boleh divariasikan. Mungkin boleh ini agak tegas fontnya tuh. Kalau yang tegas itu misalnya, sebentar ya, yang balok-balok begini. Ini baloknya tegas-tegas gitu. Dia lebih rapi susunannya. Atau boleh dicoba. Sebentar ya. Oke, cari dia lebih persegi gitu. Yang lebih tebal. Anggaplah begini. Jadinya dia lebih hidup gitu, karena di sini banyak yang agak bentuknya simetris, kayak logonya simetris, terus logo ini juga simetris, di belakang ini simetris. Font ini juga udah lumayan sih. Terus kalau bisa font yang di bawah ini ditebalin, karena kalau dari jauh, oh ini bisa lah, masih boleh lah. Kemudian mungkin itu aja sih menurut saya. Jadi nanti boleh fontnya dimainkan, kalau bisa lebih bervariasi sih. Sama ini diganti dengan alternatif yang kayak vektor-vektor begitu. Jadinya dia lebih nggak terlalu rame gitu warnanya. Kayak gini kombinasinya lumayan pas menurut saya. Terus ya, cuman kalau di sini orang lebih takutnya yang lihat lebih fokusnya ke sini dibanding tulisannya, gitu aja sih. Oke. Kalau menurut Koko nih, Ya. sebuah poster acara ini dari kelengkapan komposisinya itu udah bagus atau belum ya? Secara komposisi sih udah. Deskripsi yang diperlukan misalnya kayak tanggal acara, jam, kemudian kontak person, ini media sosial juga ada cukup. Mungkin perlu ditambah background-nya, mungkin diganti dengan sesuatu yang berkaitan dengan Photoshop, mungkin lebih menarik sih. Misalnya kayak brush atau foto manipulasi atau apa gitu, mungkin lebih menarik. Jadinya kalau penonton yang lihat mungkin lebih tertarik gitu. Wah, ini acaranya Photoshop nih. Jadi bisa misalnya kedepannya kalau ada pembicaranya lagi, bisa disesuaikan sama kaliannya. Kita letakkan bukti-bukti objek hasil karya dia di background-nya, itu lebih
bagus sih menurut saya gitu. Oke kok, makasih kok. Yuk. Kemudian ada pertanyaan lagi? Oke. Baiklah kok, karena waktu kita sudah habis. Ya. Terima kasih kepada Ko Tristan karena telah memberikan materi yang sangat bermanfaat.